Kemudian ada hadis innal malaikata la tazaluna tusalluna ala ahadikum madamat ma'idatu mawdu'ah. Tadi malaikat yang bawa dari rumah. Kemudian ada malaikat yang tidak berhenti mengucapkan, yaitu Allahumma ighfir lahu marhum lagi selama hidangan disediakan. Mau doa itu disiapkan. Kan siapkan dari mulai belum datang jadi akan itu terus sampai tamu itu pulang. Si malaikat ini pada tidak berhenti. Makanya tadi saya terima kasih atas pemberian pahala dan kedatangan tamu, saya dapat doa dari para malaikat yang sudah pasti diterima. Kemudian tentu saja namanya manusia al-insan mahkotawan nasian. Manusia itu tepatnya lupa dan salah. Ya, saya keluarga minta atau mohon maaf atas kekurangan-kekurangan, baik cara menyambut tamu maupun dalam menyuguhi dan sebagainya. Karena namanya Rasulullah bercanda mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang merasa beriman pada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamu. Perintahnya Rasulullah begitu. Muliakan tamu itu bagaimana? Ya Pak, paling utama tentu saja menerima senyum, itu udah paling utama. Mampu lagi yaitu menyiapkan air, mampu lagi makanan kecil, mampu lagi makan. Ya, barangkali ada kekurangan ataupun yang tidak sesuai, maka saya sekeluarga dengan bangga minta maaf. Itu yang paling penting. Jadi ada lagi hadis ad-dhaifu yadhhabu bi rizqihi wa yarji'u bi dunubi ahli. Tamu itu datang membawa rezekinya masing-masing. Jadi yang ada di sini itu bukan rezeki saya. Rezekinya tamu. Itu yadhhabu bi rizqihi, berangkat dari rumah itu bawa rezeki. Jadi ya karena itu ya rezekinya bapak-bapak ibu ini ya segini. Gitu. Jadi minta maaf kalau nggak ada yang gede gitu. Gitu. Nah, itu udah. Sehingga apa? Sehingga dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kalau ada tamu tuh seneng karena kebarokahan oleh tamu. Karena biasanya makanan sedikit, begitu ada tamu kan ada pada senang. Berbagi dari tamu. Nah, ntar pulang nih, itu membawa dosa semua yang ada di rumah, mau saya maupun santri yang ngurusin yang ada di rumah aja semua, termasuk ya tamu-tamunya juga, itu membawa dosa. Kalau begitu saya nggak mau namu deh, atau bawa dosa mulu. Bukan membawa dosa itu dibawa masuk di badan. Jadi bawa dosa kemudian oleh malaikat dibuang di jalan. Jadi rumahnya itu bersih dibawa berbersihin dosanya oleh tamu yang datang pulang membawa dosa-dosa pun dibuang di jalan. Jadi jangan khawatir, jangan menempel di rumah. Itulah makanya sampai ada hadis kalau ada tamu man adhofa tamania. Kalau ada tamu, kedatangan tamu 8 orang itu menghapus dosa 70 orang. Kalau di rumahnya nggak ada, tetangganya kebagian. Itu yang paling dekat. Itu 70 satu tamu ya. mengampuni dosa-dosa yang ada yang didatangi 70 orang per hari. Kalikan berapa orang, kalikan lagi. Nah kalau kedatangan tamu 4 itu sama dengan membaca Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ya sama dengan baca Quran 4 hataman. Jadi makanya jadi saya kadang-kadang dibawain karena itu rezekinya tamu.
Kalau tamunya nggak bawa ya alhamdulillah, berarti apa, dapat barokah dari tamu. Tapi saya biasanya langsung panggil santri dibagi-bagikan. Kalau itu jadi kembali, itulah pentingnya yang namanya ziarah kepada yang masih hidup. Kalau kepada yang sudah meninggal cuma dapat barokah, doanya diaminin saja, nggak ada pahala-pahala yang lain. Kalau kepada yang hidup, satu apa bertamu tadi, belum lagi tadi hidangan bisa mempengaruhi bangunan, belum lagi kalau seperti namanya ada mau idho ya, ilmu itu nggak ada duanya. Man ta'allama baban ilmi, yang tabiat siapapun yang belajar ilmu satu bab saja, ini bab tamu saja, itu apa? Karena khairon min umri dunya sab'ata alafin syamina hariya wa qiyamilaya wa mardudin. Sama, jadi orang belajar satu bab tamu sekarang ini itu lebih bagus khairon, karena lalu khairon lebih bagus daripada umur 7.000 tahun. Umur 7.000 tahun, selama 7.000 tahun itu siangnya puasa terus, malamnya sholat malam terus. Saya yakin gak ada yang mampu. Benar. Gak ada yang mampu, tapi dengan belajar satu bab udah dapat pahalanya. Itu ilmu ya. Makanya para ulama itu ada ulama yang kubaro, ada ulama yang hukama, ada yang ulama apa itu namanya, dari tiga ya. Satu kubaro itu ulama yang berilmu syariat sekaligus juga dia bertoreko, kubaro. Ada yang cuma hukama. Nah, yang hukama ini dia ahli hikmah, katakan ahli toreko, tapi ilmu syariatnya kurang. Bisa tapi kurang. Nah, itu namanya hukama. Ada yang cuma ulama, ya. Ulama yang tidak kubaro, jadi dia bersyariatnya tinggi, bak pinter, tapi tidak disertai dengan toreko, jadi tidak kelompok ulama. Nah, kita yang penting datang pada ulama, mau yang ulama tulen artinya syariat saja, ataupun yang hukama, ataupun yang kubaro kalau masih ada. Sekarang itu udah jarang yang kubaro itu. Mbak Memun dan kubaro, Abi Rimati kubaro. Abi Lutfi bukan kubaro, dia cuma hukama. Alif hikmah jadi amin. Kayak kalau yang pada di MUI bahasa begitu, itu ulama aja. Jadi syariatnya lah bisa, anukan hukum-hukum semuanya. Ya, usahakan ziarah kepada yang hidup, tapi juga jangan lupa pada yang sudah meninggal, minta barokah, berdoa di sana, diamini oleh mereka pasti dikabul. Kemarin habis Bismillahirrahmanirrahim, jadi doanya diamini oleh Bismillahirrahmanirrahim, dan bahkan banyak tuh anak cucunya di situ, banyak ulama-ulama. Itu amin pasti dikabul. Amin. Jangan heran pulang-pulang dari ziarah kok dapat anu, karena diamini oleh mereka yang sudah. Itu saja, mari kita amin. Nanti pas kalau dihajatina, atau kalau saya nyebut, tolong minta ditiupkan ke airnya masing-masing. Ini